Teman-teman guru-guru hebat sekalian, izinkan saya untuk eh, membaca pantun terlebih dahulu. Duduk di meja sambil makan, Cakep. memandangkan ilalang. Ibu, terima kasih kami haturkan teruntuk saudara-saudara, rekan-rekan guru yang telah datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sejahtera untuk kita semua. Salam bahagia untuk semuanya. Yang pertama kepada Bunda Hegar Ayu Utami selaku Kepala TK Cikal Ceria, kemudian juga kepada yang terhormat rekan-rekan kepala sekolah di Kecamatan TK Tapos, juga kepada rekan-rekan guru semua yang saya dan kami cintai. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua bisa berkumpul di ruang Zoom ini untuk mendengarkan pemaparan dari Bunda Eri. Alhamdulillah, kita masih diberikan sehat, diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu, kemudian juga bisa berproduktivitas. Amin. Kemudian juga tak lupa tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad salawat serta salam. Semoga cahayanya selalu terlimpah untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, tidak berpanjang-panjang, saya di sini Yuni Wulandari sebagai moderator ingin memulai acara ini. Sebelumnya perkenalkan juga saya untuk memaparkan sedikit saja. Budaya positif adalah perwujudan nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah untuk lebih memaksimalkan potensi anak agar lebih optimal. Nah, apa sih dan bagaimana sih budaya positif itu? Jadi, mari kita dengarkan sama-sama pemaparan yang akan lebih jelas lagi melalui Bunda Eri yang sudah melakukan aksi nyatanya. Kepada Bunda Eri kami persilahkan. Oke, baik Bunda Yuni, terima kasih atas waktunya. Oke teman-teman, sebelumnya saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ibu Hegar Ayu Utami MPSI selaku Kepala Sekolah TK Cikal Ceria yang alhamdulillah sampai saat ini selalu mensupport segala bentuk kegiatan kami selaku CGP. Kemudian yang terhormat juga teman-teman dari Kepala TK Kecamatan Tapos. Alhamdulillah terima kasih banyak supportnya. Dan tak lupa pula seluruh rekan-rekan guru yang saya sayangi, baik itu dari TK Cikal Ceria maupun rekan-rekan guru dari komunitas Susu Jale, ya betul ya? Kalau nggak salah itu namanya ya? Iya, KKG. KKG Susu Jale yang alhamdulillah semoga niat baik kita dan langkah kita menuju ke kegiatan kita malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di malam hari yang cerah ini kita masih dapat berkumpul dalam kegiatan saya, yaitu aksi nyata budaya positif sebagai bentuk tugas dari modul 1.4. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman guru yang telah berkenan hadir pada kegiatan diseminasi penerapan budaya positif dalam kegiatan pembelajaran sebagai salah satu pemenuhan tugas dalam pendidikan guru penggerak modul 1.4 bersama saya, Eri Murniasi, CGP Angkatan 9 dari TK Cikal Ceria, Kecamatan Tapos. Dimohon Bunda Ayu supportnya. Bunda terdengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang
bunda-bunda kepala sekolah dan Kapos, teman-teman guru semuanya, baik dari guru teknik maupun guru dari sekolah-sekolah lain. Alhamdulillah hari ini di malam hari yang cerah ini kita bisa sama-sama bersilaturahmi walaupun lewat media Zoom. Dalam bentuk pertama memang saya mengucapkan terima kasih atas supportnya, kehadirannya di sini mensupport salah satu CGT dari Cinta Ceria yaitu Ibu Eri Nurniasih. Jadi memang ada dalam rangkaian pelatihan CGT ini ada beberapa tugas yang salah satunya adalah berbagi praktik baik ya Bunda Eri ya. Jadi memang kalau saya bisa, memang kan yang diharapkan dari para calon guru penggerak ini adalah sebagai motor untuk memberikan penimbasan yang positif bagi teman-teman semuanya, baik secara internal maupun rekan secara eksternal. Dan malam ini adalah salah satu bentuk wujud tugas dari guru penggerak yang mudah-mudahan hari ini kita bisa sama-sama belajar, sama-sama sharing. Bunda Eri mungkin bisa menyampaikan pengalamannya melakukan aksi nyata yang mudah-mudahan juga bisa diterapkan di tempat kita masing-masing. Semoga hari ini kegiatannya lancar Bunda Eri, semoga juga teman-teman semua bisa mengikuti sampai selesai dan bisa mendapatkan hal-hal yang positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Bunda Ayu untuk sambutannya. Baik teman-teman, saya akan share screen. Apakah sudah terlihat teman-teman? Terlihat Bunda Eri. Oke, baik. Teman-teman, sebagai guru penggerak memang kami ditugaskan untuk berbagi praktik baik dalam segala kegiatan yang sudah kami lakukan selama beberapa bulan terakhir ini. Dan salah satu bentuk wujud kami untuk berbagi praktik baik ini adalah kami akan menerapkan bagaimana pelaksanaan budaya positif yang sudah saya lakukan dalam kegiatan pembelajaran di kelas saya. Namun di sini teman-teman bukan berarti saya itu lebih hebat atau lebih pintar atau lebih dari segala-galanya, bukan. Di sini adalah sebagai wadah kita untuk saling sharing, saling berbagi, tidak ada pendapat yang salah atau pendapat yang tidak baik gitu. Kita sama-sama belajar, sama-sama mencari ilmu, dan insya Allah kita semuanya juga sama-sama saling menguatkan. Jika di antara ada teman-teman yang mungkin memiliki pengetahuan lebih, teman-teman boleh sharing juga di sini. Seperti itu. Jadi baik, saya akan mulai presentasi saya pada malam hari ini, yaitu mengenai aksi nyata penerapan budaya positif dalam pembelajaran. Oke, teman-teman, sebelum kita kita mulai, kita ice breaking dulu sebentar ya teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa menambah semangat teman-teman kecil kita di kelas dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Oke, ice breakingnya mungkin teman-teman sudah pernah ada yang mendengar atau pernah ikut dalam kegiatan Deden Gurame di wali kota ya. Ini namanya tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Tapi bentuknya seperti ini. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Jadi kita tepuknya berdasarkan angkanya. Kalau 1 berarti tepuknya 1 kali. Kalau 2 berarti tepuknya 2 kali. Oke, teman-teman, kita coba ya SBK. Oke, yuk sama-sama kita mulai. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke.
Tepuk 3, semangat. Semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap Siap belajar. Oke, nah kalau untuk tepuk konsentrasi, nanti kita syairnya seperti ini. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi. Karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Seperti itu teman-teman. Kita coba ya. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi. Karena aku ingin ingin tahu. tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke, ice breaking ini sudah sering saya gunakan ketika saya merasa anak-anak itu masuk dalam kelas dalam keadaan yang tidak yang berisik gitu, kemudian mereka lari sana, lari sini, maka untuk mengalihkan fokus dan perhatiannya biasa saya melakukan ice breaking seperti ini. Mungkin teman-teman juga nanti bisa menerapkannya. Oke. Sebelum saya masuk ke dalam konsep inti budaya positif, saya ingin bertanya kepada teman-teman semua. Apa sih yang ada di pikiran teman-teman ketika teman-teman mendengar kata budaya positif? Ada yang mau kasih komentar mengenai budaya positif? Bu Nuni? Boleh dibuka mic-nya? Werna mungkin? Kalau menurut saya, Bu Eri, budaya positif adalah hal-hal yang kita terapkan keseharian. Itu pandangan aja ya. Karakter kepada anak didik kita, hal-hal yang sifatnya pembiasaan-pembiasaan baik dalam keseharian. Iya, betul sekali Bu Haji Atika. Terima kasih Bu Haji Atika. Ada lagi teman-teman yang mau memberikan pendapatnya? Yang lain? Oke, baik. Benar sekali kata Bu Haji Atika, teman-teman. Budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis. Itu adalah salah satu contoh dari arti mengenai budaya positif. Lalu dalam konsep budaya positif ini ada beberapa item lagi yang akan saya jelaskan mengenai budaya positif. Di antaranya yaitu yang pertama, disiplin positif. Makna dari disiplin tersebut adalah disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Nah, disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab tentang apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang dihargai agar terwujud yang diinginkannya. Lalu, disiplin positif itu juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa tergantung pada reward atau ancaman. Karena selama ini kan penerapannya di sekolah terkadang ketika kita mau melakukan disiplin, kita banyak melakukan ancaman-ancaman, hukuman. Nanti kalau kamu nggak melaksanakan, kamu ibu hukum ya. Nah, itu namanya disiplin. Nah, menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, sebagai guru, kita hendaknya selalu memberikan ketauladanan kepada anak, memberikan kebebasan kepada anak untuk melakukan kegiatan, dan tidak mengekang anak untuk melakukan sesuatu. Jadi ketika kita menumbuhkan disiplin ini berarti anak-anak dalam keadaan merasa takut
atau merasa takut ancaman atau takut dihukum seperti itu. Maka disiplin di sini berarti anak itu nanti akan berproses belajar memahami makna disiplin yang sebenarnya tanpa adanya ketakutan akan hukuman atau ancaman atau tergantung dari reward. Nah, kemudian tujuan dari disiplin itu sendiri merupakan menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Konsep dari budaya positif yang kedua yaitu mengenai nilai-nilai kebajikan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan itu merupakan nilai yang disepakati bersama dan terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Lalu apa saja contoh-contoh dari nilai-nilai kebajikan? Tentunya teman-teman pernah mendengar profil pelajar Pancasila. Pernah mendengar ya? Pastinya. Nah, profil pelajar Pancasila ini merupakan salah satu contoh dari nilai-nilai kebajikan. Untuk menghafal profil Pancasila itu bisa dengan lagu teman-teman supaya kita mudah mengingatnya. Yuk kita nyanyikan bersama-sama profil Pancasila. Lagunya seperti nadanya saya mau tamasya seperti itu. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, teman-teman, profil pelajar Pancasila ini sudah kita terapkan atau sudah kita laksanakan ketika kita menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi teman-teman bisa mengambil beberapa nilai kebajikan yang akan teman-teman ajarkan kepada teman-teman kecil yang ada di dalam kelas. Kemudian contoh lain dari nilai-nilai kebajikan yaitu berdasarkan dari primary years program. Di antaranya ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian dari IHE pun punya beberapa contoh nilai kebajikan. Di antaranya cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, serta percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan. Berkeadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Itu adalah salah satu contoh dari nilai kebajikan yang dimiliki oleh IHF. Dan banyak lagi contoh lain yang ada yang bisa kita jadikan pegangan teman-teman tentang nilai-nilai kebajikan ini. Ini adalah salah satu contohnya dan banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang kita dapat terapkan untuk para peserta didik kita. Oke. Kemudian selanjutnya budaya positif yang berikutnya itu mengenai kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Kebutuhan dasar manusia itu merupakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Jadi apapun yang kita inginkan itu namanya kebutuhan. Namun ketika kita menginginkan ada beberapa poin-poin dalam kebutuhan itu yang harus kita penuhi.
Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan pasti memiliki tujuan. Dan semua usaha terbaik dari kita yang kita lakukan adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar agar terpenuhi dengan baik. Lalu apa saja sih kebutuhan dasar manusia itu? Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Di antaranya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Jadi kalau ada salah satu dari kebutuhan hidup ini yang tidak terpenuhi, dari kebutuhan bertahan hidup ini tidak dipenuhi, maka anak itu memiliki kebutuhan yang belum diterima seutuhnya, seperti itu teman-teman. Misalnya, anak datang ke sekolah dalam keadaan sakit. Nah, berarti kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Kemudian, anak datang ke sekolah dengan pakaian yang robek-robek atau dalam keadaan pakaian yang kotor. Nah, berarti di situ ada perilaku anak atau sikap anak nanti yang tidak terpenuhi, seperti itu. Kemudian kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima seperti dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok, dan lain sebagainya. Nah, contohnya adalah gini. Ketika ada anak di dalam kelas, sering tantrum, marah-marah, nangis. Nah, ternyata setelah diselidiki, setelah diajak ngobrol-ngobrol, anak itu di rumah merasa ibunya kurang memberikan kasih sayang kepadanya. Ibunya selalu perhatiannya sama adiknya terus. Nah, akibatnya ketika di sekolah dia meluapkan emosinya seperti itu, marah-marah, galak sama teman. Nah, berarti dari perilaku anak tersebut ada satu kebutuhan dasar manusia yang dia belum penuhi, yang belum terpenuhi. Apa saja? Yaitu kasih sayang dari ayah dan bundanya. Kemudian kebutuhan yang ketiga yaitu penguasaan. Apa saja sih yang termasuk dalam penguasaan itu? Ada harga diri, keinginan untuk dianggap, menjadi pemimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, itu adalah salah satu kebutuhan dasar tentang penguasaan. Kemudian kebutuhan dasar berikutnya adalah tentang kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan ke arah dirinya. Kalau dulu ketika pembelajaran belum menggunakan kurikulum merdeka, biasanya kita suka memberikan anak tugas dengan terperinci. Misal kamu ini dulu, baru yang ini, kemudian yang itu. Tapi di kurikulum merdeka ini, anak harus diberikan kebebasan dalam mengerjakan tugas. Nah, kebebasan itulah nanti yang tercermin dalam pembelajaran berdiferensiasi. Lalu yang terakhir adalah kebutuhan hidup tentang kesenangan. Bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Mengenai kesenangan ini, saya jadi teringat ketika kita masa pandemi, di mana anak-anak tidak dapat bermain di luar, harus semua berada di dalam, tidak bebas untuk pergi kemana-mana, dan disitulah saya merasa kesenangan anak untuk bermain, untuk bergaul dengan teman-temannya, itu sangat tertutup, sangat sedikit. Sehingga banyak sekali anak-anak yang akhirnya suka marah-marah, nangis, dan banyak lagi perilaku lain yang terkadang membuat ayah ibunya menjadi kesal dan marah. Nah, untuk itulah kita sebagai pendidik harus pintar, harus jeli dalam memahami karakter anak kita mengenai kebutuhan dasar yang dia butuhkan ketika dia akan belajar dan bermain di sekolah. Nah, kemudian budaya positif berikutnya yaitu mengenai motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia ini teman-teman, ada yang berasal dari luar dan ada yang berasal dari dalam. Motivasi yang berasal dari luar itu biasanya untuk menghindari rasa ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya gini, aku mau datang ke sekolah lebih pagi
sebelum bel karena aku takut dihukum sama bu guru. Nah, berarti motivasi dia untuk datang ke sekolah itu karena takut dihukum. Atau gini, aku mau pakai sepatunya warna hitam. Soalnya kalau nggak pakai sepatu warna hitam, kata bu guru aku nanti dihukum. Nah, berarti motivasi dia untuk memakai sepatu itu bukan timbul dari dalam dirinya, tapi itu dari luar. Kemudian ada lagi motivasi yang berasal dari luar itu hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya, kamu, kata bu gurunya nih, kamu kalau kamu ikut aturan, nanti bu guru kasih hadiah. Nah, berarti itu motivasinya bukan dari dalam dirinya, tapi dari luar. Nah, jadi motivasi apa sih yang seharusnya kita lakukan sebagai guru ketika kita mengajar di dalam kelas? Seharusnya motivasi itu seharusnya motivasi yang muncul itu adalah motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang keluar dari dalam diri anak. Karena apa? Untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka melakukan itu karena keinginannya sendiri, bukan karena ancaman, bukan karena reward, bukan karena paksaan. Nah, apakah kita sebagai guru sudah melaksanakannya? Mudah-mudahan nanti setelah ini kita bisa lebih aware lagi dan bisa menerapkan mengenai motivasi yang dimiliki oleh anak ketika anak itu akan melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas kita. Oke, selanjutnya budaya positif yang berikutnya itu mengenai posisi kontrol guru. Nah, dalam hal ini guru itu ketika melakukan pembelajaran di kelas mempunyai posisi kontrol. Ada 5 teman-teman ternyata. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, manajer. Dan yang kelima, sebagai pemantau. Oke, bagaimana contoh penerapan 5 posisi kontrol guru tersebut? Nah, ini ada kasus teman-teman. Kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, gurunya bilang gini, hormat pada bendera selama 1 jam. Kemudian, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Nah, hormat pada bendera selama 1 jam itu merupakan posisi kontrol sebagai penghukum. Sedangkan berapa kali bapak ibu harus kasih tahu kamu gitu, kamu selalu saja mengecewakan ibu. Ini adalah posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, kemudian kasus yang kedua. Kasus yang pertama masih tadi ya, teman-teman masih lanjutin yang tadi, siswa tidak memakai atribut saat upacara. Nah, posisi kontrol berikutnya itu, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Nah, dengan bicara seperti ini berarti guru itu sudah menepati posisi sebagai manajer. Jadi di sini guru lebih bertanya kepada anak dan mencari solusinya. Seperti itu, tidak langsung melabel anak itu. Oke. Kemudian berikutnya, oke ini udah. Nah, saya kecewa sekali Kak sama kamu. Menurut teman-teman, posisi kontrolnya apa teman-teman? Apa posisi kontrol guru di sini? Sebagai? Bunda Yuni, sebagai apa Bunda Yuni? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ibu Dery, Untuk kasus ini, kira-kira menurut Bunda Yuni apa? Yang berasa bersalah ya. Oke, merasa bersalah. Oke, kamu tidak melakukannya dengan benar. Oke, kalau ini sebagai apa teman-teman?
penyelesaian masalah. Oke, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Aman ya. Nah, kamu tidak pernah mendapatkan nilai. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa rencanamu untuk melakukan menyelesaikan masalah ini? Posisi kontrol gurunya sebagai apa? Manajer. Manager. Betul, sebagai manajer. Kalau yang ini, ayolah lakukan demi Bapak Ibu Sebagai sebagai apa ya tadi lu? Teman. iya. Oke. Selanjutnya. Nah, sekarang budaya positif berikutnya itu mengenai keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas, teman-teman? Bukan peraturan kelas. Ada yang mau kasih pendapat? Kenapa sih kok keyakinan kelas? Kayaknya ini kan kata-kata baru ya buat kita. Biasa kan kita selalu bicaranya peraturan, tata tertib, seperti itu. Kenapa sih kok sekarang jadi keyakinan kelas, bukan peraturan kelas lagi? Ada yang mau berpendapat? Kalau menurut saya Mm-mm. keyakinan kelas itu kata-katanya lebih manusiawi daripada peraturan kelas gitu. Sepertinya Oke. lebih memanusiakan manusia gitu. Oke. Terima kasih, Kalau Nakis. Ada lagi yang mau berpendapat, teman-teman? kalau saya keyakinan kelas tuh kayak kita tuh udah disepakatin bersama, jadi kesepakatan bersama. Jadi sudah ada dari teman-teman, terus pendapat dari teman-teman, maksudnya dari teman-teman kecil dan juga dari guru gitu. Bukan karena harus ada dari guru saja gitu. Mm-mm. Oke, baik. Ya, benar sekali kata teman-teman semua. Kata Bu Erna, menurut Bunda Kis juga. Jadi, kalau peraturan kelas itu kan isinya kalimatnya negatif. Jangan, tidak boleh. Nah, itu adalah peraturan kelas. Kemudian peraturan kelas itu biasanya yang buat guru, tapi murid tidak diberi kesempatan untuk setuju atau tidak. Sedangkan keyakinan kelas itu kalimatnya atau katanya itu harus yang positif. Tidak boleh kata-kata negatif yang dipakai. Nah, kemudian dia harus sesuai berdasarkan kesepakatan. Kesepakatan dari para siswa-siswi kita atau peserta didik kita. Kalau ada peraturan kelas yang mereka tidak inginkan, berarti kalau ada keyakinan kelas yang tidak mereka setujui, berarti keyakinan kelas itu tidak bisa disepakati bersama dan tidak bisa kita lakukan. Oke, kemudian, nah ini adalah salah satu contoh pembentukan keyakinan kelas yang sudah kami lakukan. Bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah menerapkan. Semua warga sekolah dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, berikut adalah video saat saya melakukan pembentukan keyakinan kelas. Teman-teman, bunyi suara trompet, bunyi suara gendang, jari yang besar, teliti yang kecil, siap 1, 2, 3, tangannya dilipat, mulutnya dikunci, dibuka lagi, angkat tanganmu, kita berdoa. Jika aku berdoa, ku angkat tanganku. Pinter. Suara lembut, tidak hebat. Berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan segala permohonan anak yang beriman. Di atas ada Allah, di samping malaikat. Cepat-cepat ya. Tangan ini ada doa. Esok lusa tetap berdoa. Allah ya Bismillahirrahmanirrahim.
teman-teman, takut teman-teman bosan dengerin ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar hari ini? Tepuk satu kali, tepuk dua kali, tepuk tiga kali, tepuk empat kali, tepuk lima kali, tepuk konsentrasi. Siap. Oke, teman-teman, hari ini hari apa sih teman-teman? Hari Kamis. Tanggal berapa ya? Tanggal berapa ya? Tanggal. Hari ini tanggal berapa? Kemarin tanggal 25. Iya, tanggal 26. 26 itu berapa sih angkanya? Berapa sama berapa? 2 sama 6. Bulan apa? Bulannya dari O. Yang ke-10. Oktober. Tahun? Tahun otak. Tahun Umar. Maaf. Tahun berapa? 2023. Oke, teman-teman. Hari ini Bunda Eri mau ajak teman-teman untuk membuat keyakinan kelas. Siapa yang sudah tahu keyakinan kelas itu apa sih? Umar udah tahu keyakinan kelas itu apa? Nggak tahu. Rehan? Lagi. Kalau Nuri tahu keyakinan kelas itu apa? Oke, kalau Nisa? Enggak. Kalau peraturan kelas teman-teman tahu? Tahu apa peraturan kelas? Sesuatu yang harus dilakukan ya, tidak boleh dilanggar. Itu kalau peraturan. Nah, sekarang Bunda Eri mau ajak teman-teman untuk membuat keyakinan kelas, tapi beda dengan peraturan kelas. Kakak Prisha, kita mau membuat keyakinan kelas untuk kelas kita. Kelas kita kelas kelompok apa? B. Matahari. Kelompok B matahari. Keyakinan kelas itu adalah hampir mirip dengan peraturan kelas. Hampir mirip dengan peraturan kelas. Cuma kalau peraturan kelas itu kan yang bikin Bunda Eri. Dari Bunda Eri. Nah, kalau ini teman-teman yang menentukan sendiri. Teman-teman mau adanya keyakinan kelasnya nanti yang disepakati apa? Bisa? Nanti di meja Bunda Eri udah siapkan beberapa gambar. Teman-teman boleh pilih gambar mana yang teman-teman mau untuk dijadikan keyakinan kelas kita. Bisa? Bisa? Ikutin? Oke, bisa. Sekarang bunyi. Oke. Sekarang Bunda Eri mau panggil dulu beberapa orang untuk memilih. Kita tuh keyakinan kelasnya mau apa sih? Tapi keyakinan kelas ini harus kita sepakati dulu. Kalau teman-teman tidak sepakat dan tidak mau, berarti keyakinan kelasnya tidak jadi dibuat. Oke? Nanti Bunda Eri akan tanya, teman-teman sepakat nggak? Teman-teman menyetujui nggak keyakinan kelas kita? Gitu ya. Oke, sekarang Ales dulu sama Adela. Maaf, tidak ada yang jadi. Nih, Ales sama Adela, pilih gambarnya nanti kasih lemnya di sini ya. Oke, Adela sama Ales mau pilih keyakinan kelas cepat. Pilih gambar, langsung tempel. Oke, saya percepat ya teman-teman supaya menghemat waktu kita. Saya mau jelaskan ke teman-teman. Nah, ini Ales. Oh, Adela. Ini maksudnya adalah teman-teman belajar dengan tertib. Sepakat?
itulah tadi salah satu contoh bentuk dari pembentukan keyakinan kelas yang sudah saya lakukan. Eh, Idealnya kan kalau berdasarkan modul dan berdasarkan contoh-contoh yang ada ketika kita melakukan pembentukan keyakinan kelas itu, biasanya di contoh itu siswanya yang menuliskan sendiri maunya seperti apa keyakinan kelasnya. Tapi karena kita adanya di level TK di mana anak-anak belum lancar untuk menulis ataupun membaca, maka saya memberikan berbagai macam gambar-gambar kepada anak-anak untuk mereka pilih. Mereka maunya seperti apa keyakinan kelas yang akan kita laksanakan di kelas ini. Seperti itu. Jadi untuk kegiatannya teman-teman boleh variasikan atau kombinasikan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kalau di tingkat SMP atau SMA mungkin lebih mudah ya teman-teman. Selain itu, ketika mereka sudah sepakat, mereka ada tanda tangan dan segala macam. Tapi kalau di TK, saya tidak bisa menyuruh mereka untuk tanda tangan, tapi akhirnya dengan jempol aja, cap jempol seperti itu. Berarti mereka sudah sepakat dan menyetujui. Suatu saat ketika di perjalanan mereka tidak atau lupa gitu, tidak mengikuti kesepakatan kelas kita bisa mengingatkannya kepada mereka. Oke, selanjutnya yaitu budaya positif berikutnya itu mengenai segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini merupakan suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru supaya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Apa saja sih yang termasuk dalam segitiga restitusi? Nah, segitiga restitusi itu terdiri dari validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Lalu, ada apa saja dalam segitiga restitusi? Nah, teman-teman, ini yang harus kita bedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu merupakan tindakan yang terancana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Itu sifatnya hukuman. Kemudian bersifatnya satu arah, dari gurunya saja, muridnya tidak diikutsertakan. Kemudian biasanya berupa hukuman fisik atau psikis, lari lapangan atau push up seperti itu. Tapi kalau di TK kan kita jarang sekali memberikan hukuman-hukuman seperti itu. Biasanya lebih ke baca istighfar ya gitu 100 kali, baca istighfar 100 kali. Baca istighfar ya 5 kali atau baca istighfar ya 10 kali gitu. Kemudian apa sih bedanya hukuman sama konsekuensi? Nah, kalau konsekuensi itu tindakannya terencana atau disepakati sesuai peraturan. Kemudian murid tetap tidak dibuat nyaman dan sikap guru selalu memonitor murid. Dan bedanya dengan restitusi adalah kalau restitusi proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ketika murid itu melakukan kesalahan, kita sebagai guru menanyakan kembali kepada anak tersebut dan anak tersebut harus mencari solusi dari masalah yang sudah dia buat. Kemudian bersifat prosesnya kolaboratif yang mengajarkan kepada murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi bukan kita yang memberikan solusi, tapi mereka sendiri yang mencari solusinya. Kemudian, nah, apa sih yang dimaksud dengan menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas itu adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kata-kata yang kita bisa gunakan ketika kita akan menstabilkan identitas adalah berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Atau ibu bapak juga pernah melakukan itu. Atau ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah. Yuk kita cari solusi dari permasalahan ini. Atau kamu berhak merasa seperti itu. Itu kata-kata yang kita bisa gunakan ketika kita akan menstabilkan identitas. Kemudian, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini merupakan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi sesuatu kebutuhan tertentu.
Nah, kata-kata yang kita bisa gunakan atau kalimat yang kita bisa gunakan ketika kita akan memvalidasi tindakan yang salah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Atau padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, gitu. Atau kamu patut bangga karena sudah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Atau kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Nah, ini adalah contoh dari kalimat yang salah. Validasi tindakannya salah. Nah, kemudian, menanyakan keyakinan. Nah, di menanyakan keyakinan ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Lalu kalimat apa sih yang bisa kita gunakan ketika kita akan menanyakan keyakinan? Nah, apa keyakinan kelas kita? Jadi kita mengembalikan lagi kepada siswa kita bahwa apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati kemarin yang kita bersama-sama itu apa gitu. Kemudian nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati bersama, seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu, kamu ingin menjadi orang seperti apa. Nah, ini adalah beberapa contoh kalimat ketika kita akan menanyakan keyakinan. Selanjutnya, nah berikut adalah contoh dari penerapan restitusi ini saya lakukan pada anak saya sendiri, Safi, karena kebetulan saat modul mengenai hal restitusi, saya sedang dalam kondisi keadaan tidak sehat, sehingga akhirnya karena mepet waktu, diburu waktu, sedangkan tugas harus sudah segera diselesaikan, jadi yang saya jadikan model adalah anak saya sendiri. Sebenarnya sih jauh lebih mudah ya ketika menggunakan anak SMP dibanding dengan anak TK. Karena kalau ke anak tapi kalau ini berdasarkan apa yang sudah dialami sama anak saya sendiri masalahnya. Jadi saya tidak sulit lagi untuk memvalidasi tindakan yang salahnya. Walaupun batunya kecil, tapi menjadi membuat saya kesal dan marah. Wajarlah. Oke teman-teman, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 54. Mudah-mudahan keburu. Nah, ini adalah menanyai keyakinan. Saya kasih contohnya satu aja ya teman-teman. Contoh kasusnya satu saja. Oke. Nah, ini adalah testimoni dari Assalamualaikum Safi. Nah, Dan selalu berbuat baik dengan jadi ketika kita sudah memvalidasi dan segala macamnya melakukan restitusi, berarti kita kembalikan tanya lagi sebagai umpan balik ketika kita sudah melakukan itu, apa perasaan siswa kita. Oke. Saya tutup stop share ya teman-teman. Nah, itu adalah salah satu contoh praktik baik yang sudah saya lakukan untuk memenuhi tugas saya sebagai guru penggerak di modul 1.4. Kira-kira dari teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, Ica, silakan. Assalamualaikum Kak Eri. Ini berdasarkan pengalaman di sekolah ya Bunda Eri ya. Jadi ketika kita melakukan tadi namanya terjadi pelanggaran keyakinan dan kita coba untuk memvalidasi apa yang telah terjadi dan konsekuensi yang harus didapatkan, ternyata anak ini merasa tidak nyaman Bunda Eri, sehingga yang terjadi esok harinya dia enggan bersekolah. Nah, bagaimana sih kita menghadapi anak yang seperti ini gitu? Apakah
bentuk validasi tadi dan keyakinan ini harus disampaikan terhadap orang tua juga nggak sih Bunda Eri, atau di sharing sama mereka bahwa ini gitu yang harus diyakini di kelas gitu. Karena kan mereka taunya sampai sekarang kan peraturan keras juga kan. Gitu. Penerapan ini Kalau gimana Bunda? saya boleh tahu kasusnya itu apa ya, Bu Ica? Jadi biasa berantem. Mereka bercanda berlebihan. Jadi mereka bercanda, terus terjadi ada yang tersakiti, terus habis itu dia bilang temannya tidak salah gitu, dan akhirnya kedua dipanggil, dan kata siswa ini kebetulan sensitif sehingga dia merasa bahwa dirinya ini tidak, apa yang disampaikan terhadap dirinya ini kayak aku salah banget gitu, dan akhirnya ngerasa nggak nyaman. Nah, baiknya gimana ya Benar? Mungkin di kasus itu kalau dia merasa bersalah, apakah gurunya gitu pernah nggak melabel dia gara-gara kamu nih seperti itu, kamu ya yang sudah buat itu. Jadi dalam hal ini sebenarnya sebagai guru kita juga terlebih dahulu harus cari tahu dulu nih, kenapa sih kamu melakukan ini gitu, apa alasan kamu melakukan ini, seperti itu ketika kita akan memvalidasi. Kemudian kita menanyakan keyakinan dan terakhir akhirnya kita menguatkan dia gitu, ya sudah kita cari solusi bersama-sama. Nah, ketika ada perseteruan atau perkelahian di antara anak itu, ada baiknya sebagai guru kita mengkonfirmasi dulu mengkonfirmasi ke orang tua juga, maksudnya memberitahukan tentang kejadian ini, dan kita sebagai guru tidak boleh hanya mendengar dari satu pihak saja, tapi harus dari kedua belah pihak. Jadi ada dua versi cerita yang bisa kita ambil. Nah, dari situ pasti kan kita guru punya kesimpulan. Oh, ternyata ini yang berbohong, atau oh ini yang duluan gitu. Nah, ketika kita sudah mengetahui hal itu, kita bicarakan lagi ke anak tersebut, kita ulang lagi keyakinan kelas kita tuh seperti apa gitu. Sambil mengingatkan terus. Memang untuk anak usia dini itu kita sebagai guru harus selalu mengingatkan dan mengingatkan lagi. Terkadang satu kali ucapan kita itu tidak mereka dengar, 2 kali nggak didengar, 3 kali tidak didengar. Jadi kitanya yang harus konsisten untuk mengingatkan itu gitu, karena ketika kita konsisten maka akan terjadi perubahan. Tapi ketika kita tidak konsisten atau kita sebagai guru terlalu terburu-buru melabel anak tersebut, menjudge anak tersebut, efeknya nanti akan ke psikisnya dia. Dia akan merasa bersalah, jadi tidak mau sekolah, akhirnya motivasi dia untuk belajar sudah tidak lagi, sudah tidak berminat lagi. Seperti itu Bu Ica. Bu Dery boleh tanya satu lagi nggak? Bu Ica, bukan yang nggak boleh, tapi udah jam 8, nanti next time kita itu aja ya, japri-japrian aja gitu. Siap. Baik teman-teman, terima kasih. bukannya tidak mau untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman, tapi karena Zoom yang saya pakai ini cuma berdurasinya 1 jam saja gitu. Oke, untuk kapan-kapan kita bisa bersilaturahmi lagi, mungkin nanti di aksi nyata saya yang kedua, insya Allah ya, kita berjumpa lagi. Sebelum saya tutup, kita foto lagi ya, kayaknya sekarang pesertanya banyak. Alhamdulillah lebih banyak dari yang tadi. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak atas supportnya teman-teman terhadap kegiatan saya ini, aksi nyata ini. Semoga sharing saya mengenai praktik baik yang sudah saya lakukan tentang budaya positif dapat bermanfaat buat teman-teman dan membuat motivasi buat teman-teman juga untuk menerapkannya di kegiatan pembelajaran teman-teman semua. Terima kasih untuk guru-guru hebat dari Kecamatan Tapos. Salam guru penggerak. Kita foto terakhir ya. Siap. Ini udah semua atau belum? Baik, Bunda Dery, boleh saya tutup? Bunda Yuni boleh dibantu untuk tunggu sebentar. Bunda Dery, maaf, aku nggak bisa jadi co-host, jadi belum kasih. Oke, teman-teman, di saya cuma kelihatannya 1 slide. Apakah ada yang bisa bantu untuk foto
Bu Erna boleh bantu? 1, 2, Aku 3. print screen ya. Ya, Ya, 1, boleh. 2, 3. Oke, sebentar. Di saya terlihatnya cuma 1 ini. Padahal kayaknya banyak deh. Bu Eri lihatnya di itunya, belum di itu kali, di bingkainya yang banyak gitu. Udah. Lagi? Lagi Apa ya? lagi, Bu Eri? Udah, saya butuh foto aja yang terakhir buat teman-teman semua. Udah tercover semua, Bu Erna, ada 20 peserta. Oh iya benar, 20 peserta. Teman-teman terima kasih banyak supportnya. Bunda Eri, Sehat udah. selalu buat Sama-sama. teman-teman. Mudah-mudahan Terima nanti kita kasih bertemu untuk lagi ilmunya, ya. Bu Eri. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bunda Eri. Ya, terima kasih ya. Saya Izin tutup live ya ya. Zoom-nya. Ya, izin live. Assalamualaikum. Selamat malam teman-teman. Waalaikumsalam. Selamat bobo. Selamat bobo. Sama ya baju aku. Teman-teman sehat. Bunyi suara trompet. Bunyi suara gajah. Bunyi jari yang besar. Lidi yang kecil. Siap 1, 2, 3. Tangannya dilipat. Mulutnya dikunci. Dibuka lagi. Angkat tanganmu. Kita berdoa. Jika aku berdoa.
Selamat pagi teman-teman. Apa kabar hari ini? Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk 4 kali. Tepuk 5 kali. Tepuk konsentrasi. Siap. Oke, teman-teman, hari ini hari apa sih teman-teman? Hari Kamis. Tanggal berapa ya? Tanggal berapa ya? Tanggal. Hari ini tanggal berapa? Kemarin tanggal 25. Iya, tanggal 26. 26 itu berapa sih angkanya? Berapa sama berapa? 2 sama 6. Bulan apa? Bulannya dari O. Yang ke-10. Oktober. Tahun? Tahun otak. Tahun maaf. Tahun berapa? 2023. Oke, teman-teman. Hari ini Bunda Eri mau ajak teman-teman untuk membuat keyakinan kelas. Siapa yang sudah tahu keyakinan kelas itu apa sih? Umar udah tahu keyakinan kelas itu apa? Nggak tahu. Rehan? Lagi. Kalau Nuri tahu keyakinan kelas itu apa? Oke, kalau Nisa? Ya. Kalau peraturan kelas teman-teman tahu? Tahu apa peraturan kelas? Sesuatu yang harus dilakukan ya, tidak boleh dilanggar. Itu kalau peraturan. Nah, sekarang Bunda Eri mau ajak teman-teman untuk membuat keyakinan kelas, tapi beda dengan peraturan kelas. Kakak Prisha, kita mau membuat keyakinan kelas untuk kelas kita. Kelas kita kelas kelompok apa? B. Matahari. Kelompok B matahari. Keyakinan kelas itu adalah hampir mirip dengan peraturan kelas. Hampir mirip dengan peraturan kelas. Cuma kalau peraturan kelas itu kan yang bikin Bunda Eri. Dari Bunda Eri. Nah, kalau ini teman-teman yang menentukan sendiri. Teman-teman mau adanya keyakinan kelasnya nanti yang disepakati apa? Bisa? Nanti di meja Bunda Eri udah siapkan beberapa gambar. Teman-teman boleh pilih gambar mana yang teman-teman mau untuk dijadikan keyakinan kelas kita. Bisa? Bisa? Ikutin? Oke, bisa. Sekarang bunyi. Oke. Sekarang Bunda Eri mau panggil dulu beberapa orang untuk memilih. Kita tuh keyakinan kelasnya mau apa sih? Tapi keyakinan kelas ini harus kita sepakati dulu. Kalau teman-teman tidak sepakat dan tidak mau, berarti keyakinan kelasnya tidak jadi dibuat. Oke? Nanti Bunda Eri akan tanya, teman-teman sepakat nggak? Teman-teman menyetujui nggak keyakinan kelas kita? Gitu ya. Oke, sekarang Ales dulu sama Adela. Maaf, tidak ada yang jadi. Nih, Ales sama Adela, pilih gambarnya, nanti kasih lemnya di sini ya. Oke, Adela sama Ales mau pilih keyakinan kelas cepet. Tanya, pilih gambar, langsung tempel. Langsung ditempel. Oke, maaf Umar. Oke, Nurin sama Ki. Nah, Ki silakan tempel. Caca. Nih, lemnya.
keyakinan kelas kita nih. Sekarang Bunda Eri mau jelaskan ke teman-teman. Nih, kalau teman-teman tadi siapa yang pilih ini? Ales. Aku. Oh, Adela. Ini maksudnya adalah teman-teman belajar dengan tertib. Sepakat? Sepakat. Kerjasama menolong teman. Sepakat. Saling menyayangi. Kemarin Oma dorong Saling menyayangi. Sepakat. Saling memberi. Sepakat. Mengikuti aturan. Sepakat. Mengikuti keyakinan kelas. Sepakat. Betul. Semangat ke sekolah. Sepakat. Sepakat. Tidak dibantu ibu. Mandiri. Sepakat. Sepakat. Jadi mau dibantuin mama. Ini ceritanya tidak dibantu ibunya, dia pakai kos kaki sendiri teman-teman, mau berangkat sekolah. Oke. Iya, ini ibunya mau pakein tapi dia nggak mau, tidak mau bu, gitu. Dia mau pakai sendiri ceritanya. Sepakat? Oke. Teman-teman antri ketika cuci tangan. Sepakat. Berusaha sendiri. Pakai sepatu sendiri, pakai kos kaki sendiri. Sepakat. Menjaga kebersihan. Sepakat. Mentaati aturan sekolah dengan datang ke sekolah tepat waktu. Sepakat. Yang terakhir, bertanggung jawab merapikan mainan. Sepakat. Oke. Terima kasih teman-teman. Ini adalah kesepakatan kelas kita. Nanti Bunda Eri akan tempel kesepakatan kelas kita dan mengingatkan teman-teman. Tempel, nggak di sini, nanti kita pindah di sini tempelnya. Supaya teman-teman ingat kalau kita tuh udah buat kesepakatan kelas. Kita sudah buat kesepakatan kelas. Kita sudah buat keyakinan kelas. Jadi teman-teman, ini adalah keyakinan kelas teman-teman yang sudah teman-teman sepakati. Oke? Oke, terima kasih ya. Silakan Lihat dulu videonya. Yes. Teman-teman, hari ini teman-teman sudah buat apa sama Bunda Eri tadi? Oke, Bunda Eri mau tanya dong, kenapa sih keyakinan kelas itu perlu kita buat? Karena biar tahu. Tahu apa? Tahu aturan. Oke, supaya tahu aturan. Terus keyakinan kelas yang tadi dibuat atas keinginan sendiri dari teman-teman atau dari paksaan dari Bunda Eri? Sendiri. Iya, keyakinan kelasnya dibuat atas keinginan siapa? Sendiri. Keinginan sendiri. Jadi teman-teman mau mengikuti keyakinan kelas kita? Mau. Teman-teman sepakat dengan keyakinan kelas kita? Sepakat. Oke, terima kasih. Sarang Beo.